Alhamdulillah, saya mah biasanya saya buka dengan ini, tapi sekarang saya buka dengan alhamdulillah. Karena jujur ini mah kangen pisan. Obat kangen pisan ketemu dengan Pak Ferdi. Jadi pemirsa nggak perlu dijelasin siapa ini karena apa sih udah ada di thumbnailnya. Tapi saya mah apa ya, kehormatan banget untuk nyebut nama beliau, Bapak Ento Ahmad Ferdi Ligaswara. Ahmad Anto Ferdi Ahmad Ligas. itu marga. Anto Ahmad itu marga ya, marga Laki-laki itu, ya, di Banten ya. Udah Ferdi Ligaswara. Saya orang yang sangat banyak banget. Total sekarang ada berapa organisasi? kurang lebih 26. Gila. Mas Not, ya. Jadi ya kita hamba Allah ya. Iya yang sih. selalu membutuhkan silaturahmi saya kira. Ya. Dan Pak Ferdi secara usia sudah purna kan ya? Purna tugas, tapi Purna tugas ya? saya kira tidak purna bakti kan. Makanya itu. Purna tugas aja 26. Edan. Saya pikir di purna tugas saya akan resign beberapa organisasi. Tahu-taunya ada yang meminta saya sebagai pembina, Iya loh. meminta sebagai penasehat dan ketua. Dan tidak pernah ada di layer tengah loh, pasti selalu di layer atas. Di semua organisasinya Pak Ferdi. Saya tidak merasakan itu. Ya, tapi fakta berbicara loh. Fakta berbicara. Tapi sebelum masuk ke sana, kita sedikit bernostalgia yuk. Iya. Kita dulu ketemu tahun 2014 di Aula Balai Kota di atas. Saya masih ingat. Apa tuh? Buat Mas itu Tedaik Cicing. Kenapa sih? Jujur sampai sekarang saya masih kenapa sih Pak Ferdi nyebut saya Tedaik Cicing? Tedaik Cicing itu artinya nggak mau diam. Iya. Ada di mana kenapa? event to event ya. Oh, iya. Ada di berbagai kesempatan. Tapi kesempatan event to event yang saya kira sangat inovatif, sangat kreatif, sangat memberikan kesan improvisasi. Mungkin karena perubahan kemajuan. Bukan karena di depan ya. Saya kira iya. saya berhak menilai seseorang. Betul. Hal-hal yang positif. Tapi mungkin karena basic saya orang yang agak-agak narsis kali ya. Tapi Pak Ferdi boleh dong saya agak-agak narsis sedikit. Pengen nanya ke Pak Ferdi, hal apa sih dulu yang paling berkesan pada saat kita bertemu di waktu itu? Pada waktu di kelas. Kesan pertama begitu menggoda. Serius? Bohong. Artinya bukan dalam persepsi subjektif nih. Ada nanti pemahaman yang saya kira gagasan ide. Saya belajar itu dari gesture ya. Oke. Dari kesan fisiologi komunikasi. Ini orang ini punya potensi. Kurang ajar nih orang nih. Orang ini punya potensi ya. Dan potensi itu dikembangkan tadi yang saya katakan tadi. Tidak Cicing, event to event ketemu. Ya, PBRS Bandung ya. Resi dan gerakan penumpu pungut sampah. Saya kira hal-hal yang sangat keren. Susur sungai. Iya, ya betul. Saya masih teringat betul ketika itu saya di Satpol sebagai Kasatpol. Enggak, waktu Pak Ferdi di Damkar itu, ya, sudah di Damkar. Saya ketemu sama orang termasuk Pak Ferdi yang pada hari itu baru dilantik sebagai di posisi baru, dan waktu itu Pak Ferdi di Damkar yang sebelumnya Satpol PP. Saya masih ingat banget 1 Oktober 2014. Wow. Hari itu ya, dan langsung dimasukin ke kelas di mana saya ketemu sama orang-orang yang ini dengan wajah-wajah yang mungkin kaget atau gimana di tempat yang baru. Ya, apa ya kalau tidak salah acara apa ya? Kita waktu itu karakter building kan? Karakter building. Betul. Selama 2 hari ya. dengan seluruh kepala SKPD dan BUMD kan waktu itu pelatihan. Ya. Jujur saya boleh mengatakan saya seringkali tidak membuang ya hal-hal yang sifatnya teoritif ya. Oh gitu ya. Saya implementasi. Orang itu kalau mengatakan saya bukan di belakang meja, tapi saya eksekutor. Ya tadi beberes bagian ngepel, bagian sasapu, bagian. Tapi karakter building itu mencerminkan suatu kebutuhan real ya. Betul sih. Bagaimana sifat manajerial leadership itu secara alamiah bisa terbentuk, tapi kalau tidak kita asah secara dalam format keilmuan, saya kira sangat relevan tadi. Karakter building itu juga
berada pada posisi ya birokrat, tidak hanya birokrat saya kira. Iya ya, nggak cuma birokrat ya. Tidak hanya birokrat, terpantas di BUMD, di BUMN, di legislasi, dan di berbagai macam lapisan organisasi. Iya, Saya itu iya, iya. keren itu. Dan apa ya, saya masih teringat 1 Maret 2015 Pak Ferdi mengundang, kasih saya melalui Pak Yosef waktu itu, kasih undangan waktu apel besar ulang tahun Damkar, dan di situ saya ngelihat Pak Ferdi itu sangat-sangat gila banget mimpin pasukan dengan aduh benar-benar full power banget. Itu. Gung. Wow. Itu benar-benar greget banget Pak Ferdi. Pemahaman saya sederhana. Jadi sebuah organisasi ya organik yang banyak di dalamnya ada anggota-anggota. Kan Yeah. itu tidak hanya pendekatan formal, pendekatan rapat tuh rapat, tapi membangkitkan jiwa, kursa, semangat, memotivasi. Itu hal-hal yang sifatnya tadi itu. Dan bukan hanya teoritis ya. Ya. Jadi benar-benar kerasa Betul. banget di prakteknya, di gerakannya bener. Dan kebetulan waktu di Damkar saya diamanahkan sebagai wakil ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Gila. Ngeri Dan kita banget. menjambangati, Mas Not. Oh, kenapa tuh? Kita melihat secara regional ya Jawa Barat ada banjir bandang ketika itu di Garut ya, bupatinya Pak Rudi itu ya, dalam sejarah terjadi banjir bandang yang cukup dahsyat ya. Iya benar. Lalu di beberapa tempat juga, dan kasihan teman-teman kita unitnya memang tidak ditunjang secara konstruksi APBD yang memadai. Bukan tidak ada perhatian, mungkin juga kurang perhatian. Dalam tanda kutip Damkar ketika itu termarginalkan. Nah, ketika terjadi banjir bandang di Garut itu ya, kita kirimkan beberapa unit. Betul. Kita sedot itu lumpur sedimentasi di rumah sakit. Di rumah sakit Selamat. Rumah sakit Selamat. Betul. Termasuk puskesmas, masjid, tempat-tempat sekolahan. Ya. Alhamdulillah sangat akseleratif. Benar. 2-3 hari kita lumpur yang saya kira sudah tinggi ya, cukup tinggi itu, kurang lebih 1 meter di kedalaman tertentu itu menutupi ruangan-ruangan rumah sakit. Kita sedot bersama-sama TNI, Polri, komunitas, masyarakat dan lain-lain. Dan saya masih ingat karena waktu itu kita ke sana itu pada saat kita sedang berziarah ke pendiri Kota Bandung, ya ke sana dan kita langsung terjun ke situ ke lokasi banjir. Aduh itu benar-benar kerasa banget. Nah di situ kita memberikan inspirasi juga, oleh karenanya kita tidak ego sektoral Kota Bandung. Betul. Sudah relatif maju ya dari sarana infrastruktur mobilitas. Ya. Tapi kita melihat teman-teman kita ada daerah berdekatan dengan kita, tetangga sendiri ya. Dan karenanya kita menjembatani dengan Jepang waktu itu melalui Apkari. Iya. Kabupaten Bandung, Purwakarta, Sumedang, Garut mendapatkan bantuan dari Jepang. Iya. Unit itu. Unit ya. Gila keren banget. Tapi emang saya malah pingin tahu ke Pak Ferdi. Tapi sebelum saya pingin tahu, saya sebenarnya mau curhat dulu. Jujur nih, ini mah buka-bukaan yang tadi saya bilang sebelum kita ngobrol, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Kenapa sih Pak Ferdi ID Group mah saya nanya ke Pak Ferdi mending gak ditanggepin aja. kita kan segrup di TCT. Pak siap, mending gak ditanggepin. Mas Not, HP saya seperti HP sombong. Oh gitu? Saya kewalahan, saya seperti tersandera dengan HP ya. Kita buka kitab ya, membaca Al-Quran kita itu hal yang wajib buat keyakinan kita. Tapi di tengah-tengah itu seperti kita, iya benar. ada kurang lebih 69 grup WA. Gila. Ya, kita kadang-kadang loading ya. Tadi seperti HP sombong. Padahal saya tidak dalam suasana sejarah semacam itu. Kita basicnya silaturahmi dan kita butuh silaturahmi. Iya dong, pastinya Pak, dengan siapapun. Sekali lagi. Enggak apa-apa, itu mah bercanda aja. Cuman jangan sampai nanti Lebaran terlewati tidak
puasa saya, puasa kita tidak. Apa. Tapi bener Pak Fedi, saya mah bener, aduh alhamdulillah pisan gitu. Bisa ketemu Pak Fedi. Jujur, yang ibaratnya ya, saya belum pernah, jarang banget lah ketemu sama orang sesemangat Pak Ferdi, nggak pernah habis energinya, dan kayaknya memang ruang lingkup yang Pak Ferdi pilih emang langsung bersentuhan dengan kemanusiaan, betul nggak ya? Ya, Sebetulnya gitu ya. itu yang paling dominan ya. Dominan kan situ ya. Ketika Walaupun kita, ada yang lain juga ya. Ketika kita bersenang-senang, kita memakan dengan enak di sebelah kita, di sekeliling kita, Masih ada yang gitu. banyak orang yang Dan itu masih. jarang loh orang yang punya kepekaan seperti itu. Serius, apalagi dengan ibaratnya level dan jabatan yang pernah Pak Ferdi emban sebelumnya. Mungkin setingkat Pak Ferdi mah mungkin dah yang penting mah ngurus anak cucu apalagi kalau nggak salah kan sekarang juga ada sanak saudara juga yang sedang butuh perawatan juga gitu ya. Tapi Pak Ferdi itu masih tetap aktif. Ya itulah Kang, kita di sisa nafas ya, di sisa umur kita menjelang ya kita calon mayat. Iya semua. Calon gitu mayat gitu, ya. Nah ya. kita sangat mubadir kalau di sisa nafas kita tidak ada hal-hal yang kita berikan terhadap keluarga, terhadap masyarakat utamanya. Dan Pak Ferdi kelihatan masih seger banget. Itu karena mungkin salah satu aktivitas Pak Ferdi yang juga tidak kecil, yaitu sebagai apa kalau di tarung derajat sebagai apa? Saya kurang lebih sekitar 14 tahun ya, menjelang 15 itu ya. Ketua ya, ketua harian dilanjutkan ketua umum 2 periode. Gila, benar. Dan itu masih terus Masih, turun ya, latihan ya. juga. Ya kita latihan itu di pengurus itu jangan diurus ya. Oh gitu. Ya kalau kita di rescue itu menolong, jangan ditolong. Jadi menjadikan diri kita diri sendiri ya yang saya disuruh belajar dari pengalaman. Kalau kita menolong ditolong ya kita paling tidak ya seusia kita. Usia saya kan tadi Mas Naf bisa tebak berapa? Ya Purna kan tahun lalu kan. Purna itu di berapa sih? 58? Di Eselon 2 60. 60 kan ya? Gitu, udah kepala 6 nih. Kalau divaksin udah masuk lansia nih. 61 tahun. Itu ada satu kesalahan computerized, Mas. Aslinya? Saya 31 tahun. Oh. Ini nih bener energinya Pak Ferdi bener tapi bener saya yakin nih banyak orang yang ngelihat sosok Pak Ferdi adalah orang yang menyeramkan, nyeramin gitu ya, badan tinggi gede, hitam legam. Tapi aslinya tapi tidak manipulatif kan itu. Sesuatu yang sifatnya realita ya. Ya. Realita. Tapi kan kental mengalir di darahnya Pak Ferdi adalah darah Banten. Banyak Kenapa, Mas gimana, Not gimana? yang berbicara, wah serem ternyata sudah ketemu lemah lembut ya, gitu ya, romantis. Humoris. Nah karakter itu memang menjadi kebutuhan. Oh gitu. 36 tahun saya pengabdian sebagai ASN. 36 24 tahun itu nurariweh, bagian nurariweh, beberes, sasapu, Serius? ya, urusan konflik, ya, beberes Kota Bandung. Kita tahu kalau kilas balik ke belakang, Gasibu seperti apa, ya, di hari Sabtu, di hari Minggu, Betul. Tegalega, alun-alun. Dan yang fenomenal Saritem. Saritem. Saritem itu bukan hanya tenaga nyawa, tenaga pikiran, tapi loh. sudah nyawa kita. Iya. Ya. Baik saja belum tentu benar. Baik saja belum tentu benar. Ya. Jadi ada yang mencaci maki, bahkan ada yang mencoba. Ya, bukan anarkis lagi ya. Sudah bisa fisik siap gitu dengan ya. kontak fisik, Ya, benar ya. Ya kita kalau kita lawan dengan emosional itu konyol juga kita. Makanya ada 3. Apa tuh? Otak, otot, nurani. Tidak hanya mengandalkan otot, tapi otak dan nurani. Jadi kolaborasi di sebuah pekerjaan itu tadi saya sampaikan saya kurang suka di belakang meja. Tapi boleh dong saya nanya dikit secara detail aja. Ceritain dong apa yang terjadi waktu itu pada saat pembubaran Saritem. Saya masih ingat. Iya tuh. Bandung waktu itu menyandang kota agamis. Kota Agamis. Kota agamis ya, sangat kontradiktif.
dengan adanya Saritem. Dengan adanya Saritem dan terbesar itu kurang lebih sekitar 100 tahun lebih itu. Iya dong, itu fenomenal dan monumental banget tuh Saritem itu. Dan saya sampaikan kepada pimpinan, ya kita waktu itu saya sebagai di eselon 2 masih belum jadi Kasatpol PP. Oh iya. Jadi Pak Kota Agamis Bandung, tapi sangat kontradiktif nih kita. Di dalamnya ada tempat prostitusi yang terbesar sih Asia Tenggara. Terbesar loh, benar. Nah, karenanya kami mencoba dengan format kolaborasi dan sinergi. Masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi sekaligus saya setting sebagai subjek. Kewilayahan kita ajak. Saya sudah prediksi akan terjadi anarkis, dan betul itu terjadi anarkis. Ya, kita disambut. Saya masih ingat itu kan ada kurang lebih 326 rumah bordir. Benar, iya loh. Ratusan loh di situ. Ya, jadi kita disambut itu saya dengan santun, ya, memegang itu surat perintah. Ya. Assalamualaikum. Saya mengemban amanah menegakkan peraturan daerah. Ya, jawabannya udah pasti udah dengan batu lah, dengan batu ya. Nah, saya sudah yakini akan terjadi konflik karena dari tadi kalau sudah berbicara di sana ada sajadah, ada haram jadah, dan persoalan prostitusi di zaman dahulu kala sudah sebelum kemerdekaan loh di situ. Tidak akan hilang prostitusi, tapi paling tidak kita bukannya sekedar juga image building, mencoba menelisir bagaimana sebuah kota agamis itu diikuti dengan realita di lapangan. Dan alhamdulillah sekarang kan Darut Taubah berdiri ya. Iya, makanya itu bukan hal yang mudah banget. Ibaratnya gini, merapihkan kaki lima aja, PKL aja itu udah berat banget. Apalagi itu yang sudah ratusan tahun dari situlah kasarnya gitu, dan itu nyangkut berapa perut di situ, dan bukan hanya perut tapi habit kebudayaan yang ada di situ yang benar-benar harus dalam sekali ketok palu harus beres, dan itu bukan hal yang mudah banget. Tidak mudah memang Kang. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan kalau kita kilas balik nih ya. Gasibu itu di Sabtu dan Minggu itu sangat kredit ya. Gasibu jelas. Jadi fungsi jalan itu jalan di Penogoro waktu itu sudah beda. Angkot, hari Minggu itu mobil lainnya sudah tidak bisa dilalui dengan nyaman. Kita stand position itu di malam Minggu jam 10 sudah APP. APP itu istilahnya apel ya. Apel menjelang pagi kita sudah menghalau. Pendekatan kita tidak penertiban, tapi penertiban ya betul. Selanjutnya penataan. Akhirnya ya di Monju itu kan. Iya, di Monju kan. Saya masih teringat itu dengan teman-teman, dibantu sangat luar biasa oleh TNI, Polri, serta masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan, tapi di satu sisi isu-isu tentang perut, tentang lapar itu kan muncul di teman-teman PKL. Kita berikan pemahaman secara gradual ya, tidak sporadis. Pendekatan kita person to person, dan kita ajak ngobrol, ajak ngopi seperti gini ya. Kang, Mas, Teh, ayolah di Bandung urang nyaah ka urang, amun urang nyaah ka Bandung hayu urang sasarengan. Kapalih ditu ngalih nya anu lebih rapih, teh bahasa Sundana begitu. Betul. Ayo, ya, itu kan tidak mudah. Bahasa itu pun tidak mudah. Kita berbahasa yang sifatnya edukasi tentang aturan estetika kota tidak terserap secara ini. Jadi kita konflik juga di lapangan sudah beberapa kali, termasuk Masjid Agung. Di depan Masjid Agung itu alun-alun itu ada, mohon maaf ya, ada alat-alat kontrasepsi, apalagi di Tegalga. Oh benar. Ya, Tegalga ya alhamdulillah sekarang menjadi ruang terbuka hijau, ya hutan kota ditumbuhi oleh pohon-pohon kurang lebih sekitar 120 kepala negara pemerintahan ya menanam pohon di sana. Makanya itu kan oke lah kalau PKL itu kan pendatang dan bisa dibilang hanya musiman mungkin seminggu sekali kalau misalnya di Gasibu ya. Tapi Saritem orang kan tinggal di situ udah bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan itu bukan hal yang gampang banget itu untuk merapikan di situ. Apalagi kan belum ya oke lah kita ngomong apa adanya, ada customernya juga, kan ada ekosistem ekonomi juga di situ yang sudah mengakar banget, dan itu dibubarkan.
Sejak zaman koloni itu. Iya, jangan koloni loh, sebelum kemerdekaan, dan itu diberesin sama Pak Ferdi. Nah, oleh saya. Ya, yang artinya Oleh tim, zaman ya. Ferdi lah. Kita hanya sebuah apalah bagian kecil saya kira lah ya untuk berbuat dalam keinginan yang Ya, luas. tapi kan yang di baik. dalam sejarah kan yang tercatat di situ adalah memang dalam kepemimpinan Pak Ferdi kan merapikan itu, dan itu Saya hanya eksekutor, ada hanya kepemimpinan eksekutor yang kan. lebih, ya, Kan ada yang lebih eksekutor, kan gitu ya. Ya, utamanya kita berkolaborasi dengan kawan-kawan mitra tugas baik. Dan di jajaran kayaknya samping baru maupun- kota Bandung aja yang berani kayak gitu ya. Surabaya aja masih waktu itu masih belum lah. Baru-baru sekarang ini yang zamannya Bu Risma baru Doli itu dibubarin. Ya, Kang, tapi prostitusi itu tidak akan hilang dari Nggak muka nggak sih bumi, ya, itu. Karena itu mah ada suatu opini loh masih masih ada. bahkan marak di luar gitu kan. Betul. Nah, tapi paling tidak tadi kaitannya ada relevansinya dengan penegakan peraturan daerah. Iya. Bagaimana juga masyarakat di sana, anaknya, Benar keluarganya loh. kalau ditanya tinggalnya di mana di Saritem, kan Langsung beda ya. Betul. kasihan ya. Jadi pewaris masyarakat yang berada di sana yang tidak terkontaminasi, tapi terkontaminasi dengan sebutan itu Saritem. Kalau Saya kira dulu saya pengen tahu waktu pas penertiban di sana itu Pak Ferdi berkontraknya dengan pihak apa aja? Penduduk di situ? Saya kira tadi kalau saya sebutkan ya penduduk juga sudah berbaur dengan berbaur, kepentingan ekonomi Iya. ya. Jadi sejadah ada, Ada haram sampai jadah banyak. juga ada. Ya. Nah, mohon maaf. Jadi saya sampaikan secara realita. Jadi sudah bukan lagi semoga Allah bersama kita, semoga setan bersama kita. Gila ya, Mohon sampai- maaf ya. sampai kayak gitu ya. Sehingga bunturannya itu luar biasa. Ada beberapa mobil penyok ya. Iya, benar. Anggota kita berdarah-darah. Iya loh. Tapi kalau kita mundur, maka kepentingan yang lebih Iya. luar biasa impact-nya, efek getarnya, ya, itu akan. Oleh karenanya kita tidak ada kata mundur. Mundur untuk maju, untuk merekondisi, mengkonsolidasi itu strategi. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini ibaratnya milestone yang dulu Pak Ferdi canangkan di sana sampai hari ini terjaga ya, alhamdulillah ya. Dan kita juga dengan MUI, tokoh-tokoh masyarakat ya, kita dengan Agim waktu itu masih saya ingat ya, minta Turun juga ya situ ya. Jadi turun dalam pengertian memberikan support ya. Ya. Ya, termasuk dari teman-teman yang lain. Saya pikir itu kata kuncinya kolaborasi, sinergitas. Ngomong-ngomong soal kolaborasi sinergitas yang ternyata sudah terbukti berhasil pada waktu itu, dan sekarang setelah Pak Ferdi sempurna pun itu masih terus dijalanin. Cangkel, nurutan terinspirasi oleh Mas Lama. Gitu. Tedek cicing. Tapi bener loh, jujur kan sekarang yang menurut saya yang salah satu organisasi, salah satu kelompok aktivis lah yang sekarang itu lumayan sangat aktif lah. Jadi nggak cuma sekedar namanya aktivis, tapi juga benar-benar aktif, dan setiap malam kebetulan saya ada di grup itu juga, yaitu TCT, Tim Cepat Tanggap, yang kebetulan Pak Ferdi jadi ketua umumnya juga. Apa sih niatnya kok Pak Ferdi menggawangi TCT? Itu diilhami atau dimulai dari tsunami Selat Sunda ya di Banten. Oh iya. Kurang lebih ya dalam kapasitas waktu itu saya sebagai Kadis Damkar Kadis dan Damkar Penanggulangan gitu ya? Bencana Kota Bandung sekaligus sebagai wakil ketua asosiasi Fire and Rescue lah ya, bahasa kerennya begitulah. Nah, kita ke sana membawa 16 Saya izin sambil ngerokok ya, nggak apa-apa ya? Ya, Aman ya? oke, santai. Santai ya? Membawa 16 unit, dan kita bayangkan bukan hanya di titik, biasanya kan di posko ya, orang berbondong-bondong di posko, banyak Iya. orang yang narsis, Nah. bervideo. Nah, kita sudah membayangkan saya terdampak. Sehingga di unit kita itu sudah ada 6 trail motor yang sudah kita mapping, jalan rusak, jembatan rusak. Sehingga motor trail itu kita bawa di unit komando dan beberapa unit lain ya. Kita kolaborasi dengan teman-teman Jawa Barat itu ya. Kita menghimpun dalam langkah cepat. Kita konvoy ke titik terdampak
dan kebetulan kita juga mendapatkan kesempatan saya naik heli BNPB Mavic. Ya, Kang Emil masih ingat waktu itu dia ke bagian Pak Ridwan Kamil itu gubernur Jawa Barat waktu itu pada saat awal jabatan. Awal banget tuh, ya. awal dilantik tuh dia. Beliau itu ke Lampung, saya di Banten. Ya, bukan saya di Banten karena daerah kelahiran ya. Nah, saya mapping teman-teman kita di unit itu di satu titik bersama kawan-kawan dari Basarnas, BNPB, BPBD dan lain-lain, Tagana. Terbagi dan kita terus langsung meluncur Ditutup dong itunya. Meluncur ke titik terdampak ya. Tidak hanya Langsung membawa bantuan, kita membawa bantuan ya, ini ya. Kita evakuasi termasuk evakuasi mayat-mayat. Iya, kan di situ kan ada grup band terkenal kan, Seventeen. Terus Jimmy Argo Jimmy jadi korban. Aduh. Itu kesininya Kang, sebelum itu. Oh, yang sebelum itu ya? Sebelum itu. Ada lagi yang sebelum itu ya? Ya. Itu kan kesininya itu kejadian Itu waktu live musik itu yang kesininya. Sebelum itu kita kejadian. Oh iya. Dan itulah yang melahirkan melahirkan berdirinya ya kenapa tidak. Kan waktu itu teman-teman di luar organik ya relawan ya ingin ikut ke sana. Iya. Ya, banyak sekali yang itu. Nah, makanya kita tampung dalam suatu wadah. Kenapa tidak kita mendirikan tim cepat tanggap. Nah, kita kolaborasi. Oleh karenanya kita sepakat dengan kawan-kawan dari tim cepat tanggap untuk membuat organisasi yang sifatnya lebih kepada militansi relawan. Betul. Ya. Bener banget. Saya mantan birokrat, Kang. Ada mohon maaf ya, ada sesuatu yang dalam tanda kutip beberapa dinas instansi loading. Keluhan masyarakat ada kabel melintang membahayakan pengguna jalan. Bener. Ya. Lampu mati. Bener. Ada banyak terjadi kriminal. Iya. Orang-orang itu kita masukkan. Ya. Kawan-kawan dari kepolisian juga ada. Ya. Dari dinas kesehatan, dari PMI, dari PLN, dari PU, Dishub, Satpol, dan lain-lain masuk ya. Basarnas termasuk juga Basarnas. Kita eksekusi dulu, laksanakan dulu nih kabel melintang, betulkanlah. Kan tidak memerlukan biaya yang kalau harus dilaporkan kepada atasan kadang-kadang sifat instruksinya itu panjang. Iya, birokrasinya kan lama banget. Mencet bahasa Sunda mah kabur upai. Kabur cilaka. Benar. Kita laksanakan, betulkan, lampu mati juga kita betulkan sepanjang itu misalnya kurang kencang ya atau apalah ya terganggu. Sehingga nyaman. Iya. Ya. Hasil itu sebuah proses. Saya kira hasil itu tidak akan mengkhianati proses kan. Ya. Banyak juga yang kita eksekusi bukan hanya urusan-urusan kebencanaan. Lakalalin ya. Tidak membawa KTP. Itu paling banyak itu. Paling banyak itu. Urutan paling dominan ya. Dominan itu. Nah, kita share di sini. Jadi lakalalin ya. Kawan-kawan dari kepolisian terutama dari Lantas yang termasuk traffic incident ya, building code dan animal rescue dan macam-macam. Ya kita kawan-kawan di tim cepat tanggap itu anak-anak muda. Betul. Ya, yang tadi jurusnya tidak cicing. Malam mereka ya berbagi itu grup. Terus ada kita menggunakan juga di talkie ya untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan di lapangan termasuk anak kecil yang hilang di alun-alun beberapa kali anak hilang kita coba ini yang jauh kita dekatkan yang sulit kita mudahkan itu saja kunci. Dan sekarang juga di COVID sekarang juga nyari donor darah segala macam itu juga benar-benar dikerjain juga ya. Nah di situ juga yang menurut saya yang kerennya juga adalah bisa merangkul para relawan yang notabene mereka itu orang awam bukan dari kedinasan tapi di situ juga terakomodir relawan-relawan dari ojol, relawan-relawan dari kereta api kayak gitu. Itu keren banget dan itu kan masing-masing kan punya egosentris sendiri-sendiri kan aslinya saya kira kan? Sebuah dinamika aslinya loh. Tapi modal dasarnya Mas Not ya. Apa tuh? Jadi kemauan. Nah, kemauan itu kita bertahap menjadi kemampuan. Dalam hal tertentu kita ada pelatihan ya. Benar. Insya Allah kita bermitra juga dengan dinas-dinas teknis ya. Tidak sepanjang serta merta terjadi kecelakaan malah membantu
tapi tidak istilahnya melakukan hal-hal yang disarankan dari sisi medis, bagaimana cara-cara penanganannya. Nah itu juga ada pemahaman dasar paling tidak. Oke. Kayaknya kalau soal TCT mah kita nggak akan habis ngomongin itulah. Nanti kita akan ngobrolin lebih panjang lagi. Sekarang saya mau bergeser sedikit ke yang agak-agak sensitif. Pak Ferdi kemarin sempat mau menjadi sempat ada peluang menjadi maju di ajang pilkada di provinsi tetangga di Banten, ya di Kabupaten Pandeglang terutama ya gitu ya, betul ya. Dan saya nggak akan nanya soal detailnya soal itu, tapi apa sih yang mendasari Pak Ferdi kalau sekarang malah terjunnya ke politik? Bukan lagi persoalan. Dan saya yakin bukan cari jabatan kan? Ya, nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Insya Allah ini kata-kata ini adalah kata-kata fakta. Saya berkeinginan merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang baik menjadi lebih baik, yang jelek menjadi baik dan lebih baik. Itu pemahaman pertama lah. Ya. Tidak ada alasan sedikit pun dari pribadi bahwa keinginan saya itu transaksional, menjadi mesin kruk. Ya. Ini sesuatu yang saya dilahirkan dari orang tua, dari bapak almarhum, tokoh di Banten, ya, berpikirnya untuk orang lain, untuk membantu. Kalau boleh saya tahu, Haji Ento Ahmad Sutisna, ya, itu kan kata lahna mun bahasa Sunda mah kata lahna ya kesebutnya itu Singapundium. Beliau itu berpikir untuk orang lain. Saya kira itu sumber inspirasi buat kami semua keluarga. Jadi ada kebiasaan yang masih saya ingat, selesai sholat subuh sebelum sarapan pagi, beliau belum sarapan, dia membawa kantong kresek ya makanan dan uang itu untuk dibagi seandainya kita boleh sarapan ketika orang lain yang membutuhkan sudah sarapan duluan. Nah, meyakinkan itu subhanallah ya, saya kira masih teringat dalam benak saya Bapak almarhum seorang inspirator yang berbagi. Berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Ya, betul. Dan sekarang Pak Ferdi berkiprah juga di jalur politik. Ya. Juga tadi belum tuntas Mas Not. Jadi perjalanan tadi itu saya tidak ada keinginan ya awalnya. Awalnya nggak ada keinginan. Tapi diminta oleh beberapa tokoh di Banten. Saya kebetulan masih masih dinas itu. Dan sejarah saya waktu pembentukan Provinsi Banten itu di Komite Pembentukan Provinsi ya sebagai sekretaris ya di Komite Pembentukan Provinsi. Sebagai sekretaris ya? Ya. Nah, tokoh-tokoh, para ulama, para penggiat organisasi, pemerhati pemerintahan, balik Bandung. Ya. Istilah balik Bandung itu kan dinas sepak bola. Iya, jungkir balik balik di Bandung. Betul. Ya, balik di Bandung membangun. Tapi saya pikir jawabannya tidak usah saya balik. Tapi kalau dari perhelatan politik itu kan waduh. Ya, mohon maaf. Jadi sangat-sangat memakan energi banget loh. Ya, banget. Jadi saya putuskan waktu itu di perjalanan, tapi kurang lebih 1 tahun saya mengikuti ya jejak perintah titah para tokoh, mengikuti dulu assessment MEVI. Tapi setelah itu berbarengan dengan munculnya virus corona, saya tahu diri. Nah, saya lempar handuk, udahlah ya. Di Bandung ya. Kita konsen dengan kebaikan umat. Betul. Kita konsen dengan tim cepat tanggap dan organisasi-organisasi lain yang bermaslahat. Jadi kalau boleh saya ngambil kesimpulan nih Pak Ferdi sekarang mungkin ngambil jalur politik. Walaupun di sini di podcast ini sebenarnya saya tuh malas ngomongin politik. Tapi ini mas supaya menggarisbawahi aja untuk mengambil benang merahnya aja. Politik dijadikan alat Pak Ferdi untuk lebih bisa berkarya di kemanusiaan. Ya. Benar nggak kira-kira? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau saya jawabnya ya saya pertegas. Di politik itu ada kebijakan yang bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, bisa terinfiltrasi kepentingan-kepentingan subjektif menjadi objektif. Ya, kepentingan-kepentingan transaksional menjadi kepentingan-kepentingan yang murah bahkan gratis. Di politik bisa kita mengantarkan keberpihakan pada banyak orang. Dan itu mau Pak Ferdi perjuangkan. Insya Allah.
Kalau saya diukur tadi waktu itu 60 lewat ya. 50 lewat. Mas Mot sudah saya sebagai lansia. Lansia udah dapat vaksin Tapi gratis nih. tenaga pikiran saya insya Allah tidak lansia, remaja. Masih Insya 31. Allah. Masih 31. Oke Pak Ferdi, kayaknya obrolan kita harus dituntaskan di sini dulu. Ya, Nanti siap, kita ya. sambung berikutnya. Siap. Mudah-mudahan tidak kapok. Tapi yang pasti saya makasih banget udah bisa ketemu lagi. Saya yang berterima kasih Mas Not. Ya, ini dia ya pertemuan ya. Jadi kalau boleh saya closing ya. Iya dong, closing dong. Closing ya. Kalau kecintaan, kasih sayang kita terhadap tadi kebaikan, berpihak, membangun masyarakat seutuhnya, ya yang bermental maja, bermoral yang baik, akhlakul karimah. Saya kira dengan kecintaan, dengan hati, dengan ikhlas. Ya. Nah lalu kalau kita ketengahkan dengan itu tadi, bagaimana kita kecintaan, tidak lip service. Ya, tidak ingin kesebut Betul. tapi secara lahiriah batinnya kecintaan. Kecintaannya. Karenanya titik tidak menyebabkan tinta, Titik tidak menyebabkan tinta. tapi tintalah yang menyebabkan titik. Cantik tidak menyebabkan cinta, tapi cintalah yang menyebabkan cantik. Menjawab bahwa saya bukan yang kereng yang ini, Bener. romantis gitu loh. Ternyata hatinya Rinto Harahap juga. Oke, ya Pak Ferdi, makasih banyak waktunya. Yang pasti saya sudah terobati banget kangennya. Dan mudah-mudahan berikutnya kita lebih sering ngobrol lagi, baik di meja ini maupun di luar meja ini. Dan Saya minum dulu kopinya. oke.